alam Indonesia yang selalu tiada bandingnya. Bawah laut yang menyimpan beragam keindahan dan keunikan. Sebuah penjelajahan di negeri bahari nan rupawan. Semua tersaji dalam journey Way to Explore. Mengeksplorasi Aceh rasanya belum lengkap jika belum menginjakan kaki di kota Sabang. Waktu tempuh dari Banda Aceh menuju Sabang hanya 45 menit. Harga tiket kapal cepatnya Rp80.000 untuk satu kali keberangkatan. Sabang merupakan daerah kepulauan dengan bentang alam pesisir. Di Sabang ada banyak sekali penginapan. Wisatawan dapat memilih penginapan berupa kamar, cottage, ataupun resort dengan fasilitas kelas bintang 5. Sabang menjadi destinasi populer kalau ke Aceh untuk menikmati keindahan alam bawah laut. Ada banyak sekali spot diving di sini yang saya sudah dengar dari dulu dan akhirnya saya ada di sini. Penasaran banget untuk segera diving. Saat ini sudah ada di salah satu dive center yang ada di kawasan Iboi Sabang. Sudah bersama saya dive guide hari ini. Halo Bang. Halo. Bang, hari ini kita akan diving di mana? Kita akan coba diving di Bate Tokong. Supaya bagus lah di situ. Kedalaman berapa meter? Bang? Kedalaman kita bisa dari 18 sampai 30 meter. Untuk dive kedua nanti? Kita coba di Vulcano. Itu paling easy, mudah kita untuk diving karena itu dalamnya cuma 12 meter. Bate Tokong merupakan salah satu spot menyelam favorit di perairan Sabang. Ternyata keindahan alam bawah laut Indonesia bagian barat tidak kalah dengan Indonesia bagian timur. Di sini saya menjumpai banyak sekali jenis ikan, mulai dari ikan-ikan kecil hingga yang berukuran besar. Untuk menyelam di Bate Tokong, penyelam harus memperhatikan kondisi arus. Karena perairan ini memiliki arus yang kuat dan berombak di permukaan pada waktu-waktu tertentu. Tak heran perairan ini terdapat banyak sekali ikan karena kondisinya berarus. Selain ikan, spot penyelaman Bate Tokong juga didominasi sea fan. Sea fan merupakan terumbu karang kategori soft coral yang bentuknya menyerupai kipas. Sea fan yang saya jumpai ini memiliki ukuran yang bervariasi. Banyak diantaranya yang berukuran sangat besar, bahkan lebih besar dari tinggi badan saya. Wow! Usia sea fan besar ini diperkirakan lebih dari 50 tahun. Bayangkan, jika sea fan ini rusak, butuh berapa lama lagi agar dia bisa tumbuh sebesar ini. Oleh karena itu harus kita jaga bersama ya. Lokasi penyelaman kedua ialah underwater volcano.
Bila tempat penyelaman lainnya menawarkan pesona alam bawah laut berupa pemandangan biota dan terumbu karang yang cantik, berbeda dengan spot yang satu ini. Di sini penyelam hanya akan melihat dasar pasir, tapi dihiasi gelembung. Gelembung-gelembung ini muncul akibat uap panas dari kawah gunung api di bawah laut. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Lokasi penyelaman underwater volcano ini berada di kedalaman 6 hingga 8 meter. Sesekali saya menjumpai beberapa jenis ikan yang terlihat di sekitar lokasi. Salah satunya pufferfish atau ikan buntal. Suhu perairan laut di sekitar area penyelaman ini cukup hangat, khususnya jika berada dekat dengan lubang gelembung. Beberapa bagian pasir pun terasa hangat. Sesekali saya dapat mencium bau belerang, menandakan gunung berapi bawah laut ini masih aktif. Penyelaman ini dianggap bisa memberikan terapi relaksasi tersendiri loh. Penyelam bisa menghangatkan diri seolah berendam di perairan air hangat. Wisata bawah laut menjadi andalan utama Desa Pemutaran. Dengan target pasar turis dari Eropa dan Amerika, para wisatawan asing biasa menghabiskan waktu hingga berminggu-minggu untuk menikmati hobi scuba diving di sini. Dan di sini wisata bawah laut berjalan seiring dengan langkah pelestarian. Dalam upaya pelestarian terumbu karang, Desa Pemutaran telah lama melakukan penanaman dengan metode biorok. Sebuah metode yang dilakukan yaitu dengan mengalirkan listrik bertegangan rendah ke terumbu karang yang ditanam di bawah laut. Jadi penanaman biorok ini di sini? Ya, di lokasi ini ada 2 hektar kita sediakan untuk pusat pengembangan biorok. Oh, 2 hektar laut ya, di sini ya, hektar, di Pemutaran ini ya. Ya. Pertama penanaman biorok ini di tahun berapa? Kita start dari tahun 2000, kurang lebih 20 tahun sudah. 20 tahun, wah. Nah itu tuh semua dilakukan oleh Bapak dengan berapa orang Pak untuk proyek ini? Untuk tim inti kita ada 4 orang, tapi tim kita didukung oleh masyarakat secara keseluruhan yang ada di Pemutaran. Oh semua terlibat ya? Terlibat semua, terlibat. Kalau proyek kayak gini tidak melibatkan masyarakat atau masyarakat tidak peduli terhadap proyek-proyek konservasi kayak gini, Mbak, ya susah berkembang gitu. Nah untuk pendanaannya ini kan mungkin banyak ya donaturnya, cuma yang membuat proposal, yang meminta dana itu dari siapa? Dari tim kita. Oh dari Bapak yang buat? Ini pendananya ada dari swadaya, masyarakat Pemutaran, ada dari donatur pihak swasta, juga dari pemerintah beberapa. Dari pemerintah. Iya. Nah, kenapa ini kok namanya biorok? Ini kan saya kan beberapa kali lihat ya penanaman karang tuh ya cuma dari mungkin batu atau besi biasa. Nah, ini bedanya apa dengan proyek-proyek yang lainnya? Jadi limestone yang sudah mati, terumbu karang yang sudah mati karena kegiatan masyarakat terdahulu yang tidak merawat atau tidak menghargai lingkungan dengan merusak begitu saja menjadi batu kan. Nah itu kita sekarang rehabilitasi dengan metode biorok. Jadi menghidupkan batu yang sudah mati dengan metode ini. Kedepannya ada program-program, masih ada program lagi atau sudah selesai nih konservasi? Kita terus pengembangan di samping ini untuk konservasi, untuk rumah ikan juga untuk destinasi wisata. Kita juga sebagai bahan edukasi kepada anak-anak generasi yang akan datang untuk mencintai alam lingkungan kita, terutama coral reef-nya. Coral reef. Ya. Jadi masih panjang ini proyek ya, ini adalah mengedukasi masyarakat juga. Akan ada terus di Pemutaran atau nanti akan ada terus di sekitarnya juga akan dilakukan? Akan dikembangkan terus di mana-mana di seluruh dunia bahkan. Terus dikembangkan. Oke, terima kasih Bri. Kalau gitu saya daripada diceritain aja saya mau lihat langsung ke biorok ya lokasinya. Siap. Mudah-mudahan nanti tertarik dan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat seluruh dunia bahkan Indonesia dan teman-teman lain untuk datang ke Pemutaran untuk melihat proyek-proyek kayak gini dan bisa menularkan proyek-proyek kayak di mana-mana di Indonesia. Ya, biar lingkungan ini tetap terjaga ya Indonesia ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Pengaliran tenaga listrik pada struktur penanaman karang menggunakan listrik dari sumber energi terbarukan, yaitu tenaga surya.
Untuk melihat secara langsung metode penanaman biorok, kami pun melakukan penyelaman di sekitar area pantai Pemutaran. Jadi saya sebagai wisatawan penikmat laut, selain ingin diving, boleh juga dong turut serta dalam bagian upaya pelestarian alam laut di Bali Utara ini. Di kedalaman 5 hingga 9 meter, beberapa patung buatan mulai dapat ditemui. Para turis asing menyebutnya Underwater Temple Garden atau Taman Pura Bawah Laut. Walau mirip peninggalan sejarah, patung ini bukan benda kuno dari masa kerajaan, melainkan patung yang sengaja ditenggelamkan sebagai media tanam dan tumbuhnya terumbu karang. Patung-patung bawah laut inilah yang kemudian menarik banyak wisatawan untuk menyelami Laut Pemutaran. Tidak bosan rasanya menyelami pusat konservasi terumbu karang di sini karena kita bisa melihat langsung, sekaligus berfoto di beberapa patung yang ikonik. Ada patung Barong, Ganesha, juga Garuda, dan juga Fishdom yang telah ditembuhi berbagai macam terumbu karang. Teknik biorok menggunakan aliran listrik tegangan rendah 6 hingga 10 volt yang dialirkan oleh kabel-kabel bawah laut untuk mengaliri kerangka besi, tempat penanaman terumbu karang. Cara ini dilakukan terus-menerus hingga terumbu karang telah dianggap dewasa. Dengan teknik pengaliran listrik ini, pertumbuhan terbukti mengalami percepatan 2 hingga 6 kali daripada teknik penanaman biasa. Nah, bagi para wisatawan yang ingin ikut serta dalam penanaman dapat menyumbangkan sekitar 400 hingga 500 ribu rupiah. Dan nanti, nama-nama penyumbang akan diukir dan disematkan di besi penjaga karang, seperti ini. Terumbu karang Pemutaran adalah terumbu karang dengan area dangkal terluas di Bali yang mudah dinikmati keindahannya karena arusnya yang cukup tenang, aman untuk para penyelam pemula. Journey akan kembali dengan lokasi penyelaman lain yang tak kalah indahnya, masih di Pulau Dewata, Bali. Amazonia, Indonesia. Muara sungai, kelokan demi kelokan dalam jajaran mangrove dan nipah. Inilah Muara Lakologu di Desa Limbo Bungi. Saya pun ingin mencoba menyusuri muara tersebut dengan menggunakan perahu nelayan setempat atau kapal ketinting. Penyusuran diawali dari dermaga kecil di bibir sungai. Muara ini cukup besar loh travelers, karena sebagai titik pertemuan dari 3 sungai, yaitu Kantalai, Liabuku, dan Lakalogu. Selama penyusuran, saya berada di tengah-tengah rindangnya mangrove dan nipah yang luasnya sekitar 55.000 hektar. Ini biasanya perjalanan dengan perahu ini berapa lama Pak untuk mengitari nipah-nipah ini semua? Kurang lebih 1 jam lah Mbak. Dari 1 jam? Ya, dari ini tadi tuh, dari tempat naik pertama tadi itu. Dermaganya ya Pak. Kalau di zaman dulu ini Mbak kayak gini ini luas, karena kan dulu kan ini kan sumber pencariannya juga orang-orang dulu. Atap nipah kan, tapi pas semenjak sudah banyak atap seng ini, sudah jarang orang pakai begini, sudah jarang yang datang petik inian, potong nipahnya ya. Travelers juga dapat bertemu beberapa satwa liar loh di sini. Contohnya seperti burung, dan terkadang bisa juga melihat buaya yang sedang berjemur. Namun kali ini saya tidak dapat melihatnya nih travelers. Tak hanya itu saja, travelers pun dapat bertemu dengan warga setempat yang mencari kepiting di balik tanaman mangrove dan nipah. Pulau Buton menjadi surga bagi penyelam gua bawah laut. Bisa dibilang, di Butonlah satu-satunya titik lokasi gua penyelaman di Indonesia dengan jumlah yang banyak. Dari hasil pemetaan penyelaman gua yang tergabung dalam Rock and Roll Divers Buton, komunitas ini telah menyelam di 40 titik. Saya pun ingin mencoba pengalaman baru tersebut. Bersama Bang Sudiar, saya diajak ke Gua Moko. Gua Moko tipikal guanya ini dia patahan. Di patahan. Dia ada reka
rekahan batu yang awalnya dulu ada di dalam tanah, belum runtuh. Lama kelamaan ada sesuatu itu mungkin gempa atau apa runtuh. Untuk di cave diving itu sih sebenarnya ada beberapa level, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Nah, level paling bawah itu paling awal itu adalah level penyelam gua, di mana masih ada cahaya matahari, masih nampak di kita bisa lihat ya. Nah, untuk equipmentnya di cavern area atau penyelam di level awal itu bisa pakai backmount. Di gua kalau kita diving sih ya minimal harus pakai helm atau pakai hoodie untuk mengamankan kepala. Senter itu kita gunakan hanya untuk melihat sesuatu atau senter ini menjadi alat komunikasi kita. Akses ke Gua Moko ini cukup dengan berjalan kaki saja. Mulut gua pun sudah terlihat. Persiapan kami lakukan di dalam air yang dangkal. Beberapa alat yang harus diperhatikan ialah penggunaan penutup kepala dan membawa senter. Bang Diar pun mengikatkan tali sebagai penanda jalur penyelaman. Kita sekarang mau coba penyelaman. Gak boleh kicking terlalu banyak karena partikelnya gampang naik ya, debunya. Jadi airnya gampang keruh nanti. Yap. Oke, Mohon let's go. arahan dan bantuannya ya Bang Diar. Oke. Nah, di depan ya. Floating dulu aja, floating dulu sampai tengah situ baru kita turun. Kan kabuk. Penyelaman gua ini diperuntukkan bagi yang berpengalaman ya travelers. Karena lisensi saya hanya open water, saya hanya di mulut gua saja dengan pancaran cahaya matahari yang masih menembus permukaan air. Kedalaman mulut gua ini mulai dari 2 hingga 6 meter. Pemandangan yang berbeda memang saya temukan. Ruang terasa lebih sempit. Tak ada biota laut yang saya jumpai di mulut gua ini. Hanya dinding-dinding yang megah dengan bentuk stalaktit dan stalagmit. Jarak pandang yang terbatas dan gelap mengharuskan penyelam menggunakan senter. Selain untuk penyelaman, ternyata gua ini juga menjadi destinasi anak-anak warga setempat untuk sekedar berenang. Air payau, tak ada arus. Anak-anak pun dapat bebas melompat ke mulut gua yang cukup dalam ini. Inilah keseruan yang ditawarkan di bumi Anoa. Tertarik untuk berwisata ke sini? Ayo Mi ke Sulawesi Tenggara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.